Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan tauhid, keutamaan akidah juga disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, maksudnya bertauhid. Rukun iman yang 6 itu betul-betul paham. Satu, mengimani Allah. Rukun iman kepada Allah dia pelajari lagi. Mengimani wujudnya Allah, mengimani rububiyahnya Allah, mengimani uluhiyahnya Allah, mengimani asma wa sifatnya Allah. Pokoknya imannya betul-betul mantap. Bertauhid. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Dan tauhidnya itu, akidahnya itu, imannya itu tidak bercampur dengan kezoliman kepada Allah, yaitu syirik. Kalau selamat dari kezoliman, apa jaminannya? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu akan mendapat jaminan keamanan hidup di dunia, aman. Meninggal masuk alam barzakh aman. Dibangkitkan yang lain kepanasan di padang mahsyar, dia aman. Melewati sirat yang lain jatuh, dia aman. Yang lain panas di neraka, dia aman. Al-amnu di sini ada yang disebut dengan al-amnu tam, keamanan yang sempurna, atau al-amnul kamil, keamanan yang sempurna, atau al-amnul mutlak kalau istilahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Betul-betul sempurna amannya, di dunia aman, dunia akhirat aman hidupnya. Siapa mereka ini yang aman dari 3 jenis kezoliman? Aman dari 3 jenis kezoliman. Kalau selamat dari 3 jenis kezoliman ini, aman hidupnya. Yang pertama, dia selamat dari kezoliman kepada Allah, yaitu syirik. Dalilnya nanti kita baca. Yang kedua, selamat dari kezoliman kepada dirinya sendiri. Rabbi inni zolamtu nafsi. Allah, aku telah menzolimi diriku dengan banyak dosa, banyak maksiat kepadamu. Yang ketiga, aman, selamat dari kezoliman kepada sesama manusia. Kalau selamat dari 3 kezoliman ini, itu yang dijamin al-amnut tam, aman yang sempurna, al-amnul kamil, aman yang sempurna, betul-betul aman hidupnya. Di dunia tenang, yang lain susah. Karena dia nggak zolim sama Allah, nggak zolim sama dirinya, nggak zolim sama orang, kan tenang di dunia kan? Ya kan? Tenang hidupnya, ya Allah. Masuk alam barzakh tenang, dibangkitkan tenang, aman. Perhatikan yang 3 ini cuma. Yang pertama, selamat dari kezoliman kepada Allah. Ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Kata Luqman, anakku, jangan kau melakukan dosa syirik, karena kesyirikan itu adalah kezoliman yang paling besar. Itu zolim sama Allah. Kemudian zolim kepada diri sendiri, Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan
dan orang yang melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau menzolimi diri mereka sendiri. Kita sering menzolimi diri kita. Allah haramkan riba, kita ambat saja riba itu, aduh sekedik doang katanya. Sedang zolim sama diri kita dengan masuknya riba dalam diri kita, meskipun sugih mentereng rumahnya, tapi hasil riba, hati-hati ya. Berdoa nggak dikabulkan. Pernah yang sampaikan pertemuan sebelumnya kan, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari uang yang haram, wa masrabuhu haram, minumannya dari harta yang haram, wa guziya bil haram, dia kaya raya tumbuh besar, hasil haram. Fa anna yustajabu lizalik, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Zalim sama dirinya, jangan salahkan orang, zalim sama diri kita. Ya Allah, belum lagi dosa-dosa yang lain. Maka banyak kita minta ampun kepada Allah jemaah. Orang yang berbahagia pada hari kiamat nanti, orang yang mendapatkan kitab catatan amalnya penuh dengan istighfar. Dosa kita memang banyak, tapi tercatat juga di sana istighfar kita banyak. Dan kita berharap ketika kita dihisab nanti termasuk dalam hisabai yasiro yang dulu pernah yang sampaikan di sini. Ketika Allah tayangkan dosa-dosa kita, ata'rifu dzamba kadza, kau akui ini dosamu? Naam ay Rabbi, ya saya akui ya Allah. Ditayangkan dosa-dosa kita, ta'rifu dzamba kadza, kau akui ini dosamu? Naam ay Rabbi, ya aku akui ya Allah. Kenapa di akhirat diakui dosanya? Karena di dunia juga sering mengakui dosanya. Seperti dalam Sayyidul Istighfar, Abu ulaka bizambi, aku akui dosa-dosaku kepadamu ya Allah. Kan begitu. Abu ulaka bizambi, aku akui betapa banyak dosaku kepadamu ya Allah. Maka pada hari kiamat ditayangkan dosa-dosanya, kau akui ini dosamu? Naam ay Rabbi, aku akui ya Allah dosaku itu. Sampai ketika hamba ini takut, Allah katakan kepada dia, sebagaimana dalam hadis yang pernah dulu yang sampaikan, satartuha alaika fid dunya, aku tutupi dosa-dosamu di dunia. Satartuha alaika fid dunya, aku tutupi dosamu di dunia, nggak ada yang tahu. Kita ini dihormati orang bukan karena kita orang baik, tapi karena Allah tutupi aib kita. Betul? Kita punya aib semua ini. Maka sibuk sudah koreksi aib kita masing-masing sudah. Ya Allah. Maka Allah pada hari kiamat, satartuha alaika fid dunya, aku tutupi dosamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, hari ini aku ampuni kamu. Jadi kalau kita melakukan dosa maksiat, kita sedang menzolimi diri kita. Au zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim, dan selanjutnya. Juga dalam hadis, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allah, aku telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang banyak sekali ya Allah. Zolim kepadamu, zolim kepada diriku, zolim kepada sesama manusia banyak, nggak bisa saya hitung kezolimanku, banyak ya Allah. Akui jemaah, akui di hadapan Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allah, aku akui bahwa diriku telah zolim kepada diriku dengan kezoliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, gak ada yang bisa ampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli, ampunilah diriku ini. Kemudian yang ketiga, kezoliman kepada sesama manusia.
Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, atadruna manil muflis, tahukah kalian manusia yang bangkrut? Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, manusia yang bangkrut, rugi itu manusia yang enggak punya dirham, enggak punya harta. Qal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Manusia yang bangkrut dari umatku adalah manusia yang pada hari kiamat datang menghadap Allah membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Wa ya'ti wa qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi di dunia dia telah menzolimi orang dengan lisannya, syatama hadza, menzolimi orang dengan lisannya, wa qadhafa hadza wa akala mala hadza, dia menzolimi harta orang, wa safaka dama hadza, dia menzolimi darah orang yang tidak bersalah dia tumpahkan, wa daraba hadza, dia suka menzolimi orang, dia pukul orang yang tidak bersalah, fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, lalu pahalanya yang banyak itu diambil, dibagikan ke orang-orang yang dia zolimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi, setelah habis pahalanya diambil oleh orang-orang yang dia zolimi, ukhiza min khotoyahum, maka dosa orang-orang yang dia zolimi diberikan kepadanya. Faturiyat alaihi thumma turiya finnar, ini kan menghadap Allah bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat banyak, tapi sayang di dunia suka zolim sama orang. Zolim dengan lisannya lah, zolim harta orang lah, zolimi kehormatan orang lah, zolimi macam-macam bentuk kezolimannya. Lah besok pada hari kiamat nagih, mau bayar pakai uang sudah nggak ada lagi uang di sana, ATM juga nggak ada. Bayarnya pakai apa? Pakai pahala. Pahala sholatnya diambil. Yang ngantre banyak ini, pahala puasanya diambil. Yang ngantre masih banyak, pahala zakatnya diambil. Habis pahalanya, yang ngantre masih banyak. Mau bayar pakai apa? Akhirnya dosa orang dia zolimi diambil, dikasihkan ke dia, lalu dilempar ke neraka. Ya Allah, nas'alullah salamah wal afiyah. Jangan sampai di dunia kita capek-capek beramal, rugi besok pada hari kiamat. Maka kalau boleh kita memilih, kun mazluman wala takun zoliman, jadilah orang yang dizolimi, jangan jadi orang yang menzolimi. Jadi kalau ada yang zolim sama kita, dia sedang setor pahala, gak apa-apa, gak usah dibalas. Kenapa? Kalau balas jarang ada yang setimpal, biasanya balasnya lebih, akhirnya kebalik kita yang zolim sama dia. Betul? Jadi selamat dari 3 kezoliman ini jemaah. 1, selamat dari kezoliman kepada Allah, yaitu syirik. Jangan syirik, sekecil apapun. Haqqullahi 'alal ibadi, hak Allah kepada hamba-hambanya. Ayyabuduhu, kita sebagai hamba beribadah hanya kepada Allah. Wala yusriku bihi syai'a, dan tidak syirik kepada Allah syai'a, sekecil apapun. Muttafaqun alaih. Coba kita lihat Kitabut Tauhid. Di dalam hadis ini itu mengandung
an-nafyu wal isbat. Ada yang dibuang dan ada yang ditetapkan. Ya kan? Buang yang syirik, tetapkan ibadah. Dua-duanya harus ada. Pokoknya semua yang syirik buang. Mau kecil, mau besar, buang semua kalau syirik. Dan banyak contohnya. Tahu dari mana? Belajar. Kalau nggak belajar, nggak tahu kita. Iya, nggak tahu. Oh, ternyata karena syirik itu bisa berbentuk bil lafzi, ucapan. Syirik juga bisa berbentuk bil i'tiqadi, keyakinan. Punya keyakinan aneh-aneh gitu loh. Jaga Gunung Renjani ini Dewi Anjani, itu syirik bil i'tiqadi, keyakinan. Ya kan? Atau syirik bil lafzi, dengan ucapan. Ini contoh-contoh kecil saja ya, kayak untung saya disuntik sama dokter, kalau enggak mati saya. Itu syirik dengan ucapan. Harusnya alhamdulillah Allah sembuhkan saya dengan sebab suntikan dokter itu. Makanya belajar jemaah. Bisa juga asyirku bil arkan, syirik dalam bentuk perbuatan. Sekali setahun sembelih kepala kerbau sapi, kepalanya larungkan ke lautan. Allahu Akbar. Paham maksud saya, Pak? Tempatnya juga paham? Ya sudah. Fadallat ala annahu la yastaqimu tauhidu illa bihima jami'an. Tauhid kita akan tegak, akan lurus, akan benar kalau ada yang dua tadi. Ada yang dibuang, ada yang ditetapkan. Buang yang syirik, tetapkan tauhid. Kenapa? Wa annan nafyal mahdho laisa bitauhidin. Karena membuang saja itu bukanlah tauhid. Maksudnya apa? Ada orang syirik tidak, kedukun tidak, bawa azimat tidak, sembelih hewan untuk selain Allah tidak, ke masjid tidak juga. Berarti bukan orang bertauhid ini. Sedekah tidak juga, padahal duitnya banyak. Haji tidak juga, padahal duitnya banyak. Ini bukan orang bertauhid ini. Semua tidak. Sholat tidak, puasa tidak, syirik memang tidak dia, tapi sholat tidak juga. Ya pada kenan, selain 5 likur jadinya. Enggak, saya syirik Pak Ustadz lah. Dek tiang wah ojok dukun. Ya betul, tapi kita enggak sholat juga, berembet ada. Bukan tauhid itu. Atau sebaliknya, wal isbatal mahdho laisa bitauhidin. Menetapkan saja itu juga bukan tauhid. Menetapkan ibadah saja itu juga bukan tauhid. Kayak apa? Sholat rajin, kan dia tetapkan berarti ibadah kepada Allah kan. Puasa rajin, sholat tahajud rajin. Berarti betul ini ibadahnya, betul ini menetapkan ibadah. Sedekah rajin, bawa azimat rajin, kedukun rajin, selapu rajin. Jadi ibadah rajin, syirik rajin juga. Pada kenan sama dengan yang tadi, selain 5 likur. Dua-duanya salah. Yang benar apa? Yang benar ini, an-nafyu wal isbat. Buang yang syirik, tetapkan ibadah sama Allah. Kemudian ada kata syai'ah. Syai'ah nakiratun. Kalau di surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, sama dengan yang tadi, wala tusyriku bihi syai'a. Itu disebut nakiratun fi siyakin nahyi
fata'ummu syirka kabirahu wa saghirahu. Sayi'ah itu maksudnya umum, syirik secara umum, mau syirik kecil, mau syirik besar, lapuk syirik, sayi'ah. Allahu Akbar. Ya termasuk kalau kita sedang beribadah, kemudian dalam hati kita ada riya, itu juga syirik. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.